kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan kisah dari Sumatera Utara berjudul Danau Toba. Teman-teman, Danau Toba merupakan salah satu cerita dari Sumatera Utara yang terkenal di beberapa penjuru daerah. Kisah ini bercerita tentang terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir yang ada di Sumatera Utara. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Pekerjaan Toba sehari-hari ialah memancing dan bekerja di ladang. Nah, pada suatu hari, Toba memutuskan untuk memancing ikan di sungai untuk dijadikan sebagai lauknya. Beruntungnya, mata kail yang dilemparkan oleh Toba berhasil menangkap seekor ikan besar. Ikan tersebut sangat menarik perhatiannya karena ukuran serta bentuknya yang berbeda dari ikan-ikan lainnya. Ikan itu berwarna kekuning-kuningan dan sisinya berwarna kuning keemasan. Nah, Toba semakin terkejut ketika dia melihat ikan tadi berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Perempuan itu berkata kepada Toba, "Tuan, aku adalah kutukan dari dewa yang telah melanggar larangan besarnya, sehingga aku telah ditakdirkan dapat berubah bentuk menyerupai apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku berubah menjadi manusia sama seperti Tuan ini," ungkap perempuan tersebut kepada Toba. Setelah itu, Toba memutuskan untuk membawa perempuan itu ke rumahnya. Dan karena kecantikan yang dimiliki oleh perempuan itu, Toba pun meminta izin untuk menikahinya. Perempuan itu lantas menyetujuinya, tetapi dengan satu syarat. "Permintaanku hanya satu, hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku ini. Jangan sesekali Tuan menyebutkan bahwa aku berasal dari ikan, dan dengan syarat ini, jika Tuan bersedia, aku akan bersedia menjadi istri Tuan," jelas perempuan itu kepada Toba. Toba lantas menyetujuinya dan mereka pun menikah. Pernikahan mereka sesuai dengan harapan. Akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki kepribadian cukup nakal dan sulit untuk diminta tolong. Bahkan ia hanya ingin tidur-tiduran saja di rumah dan tidak ingin menolong siapapun. Tidak hanya itu, Samosir bahkan memiliki nafsu makan yang tinggi, sehingga membuat Toba harus mencari ikan lebih banyak dari biasanya. Nah, pada suatu hari, sang ibu meminta Samosir untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Meskipun malas, Samosir akhirnya mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan menuju ladang. Sayangnya, baru setengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar dan memutuskan untuk memakan setengah bekal yang diberikan untuk sang ayah. Mengetahui makanannya tinggal setengah saja, Toba merasa marah dan tanpa sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seekor ikan. Mendengar hal ini, Samosir pergi ke ibunya dan mengadu apa yang telah didengarnya dari Toba. Mendengar cerita dari Samosir, ibunya merasa marah kepada Toba, suaminya yang telah melanggar janji. Tidak lama setelah kejadian itu, Samosir dan ibunya pun menghilang, dan tanah yang sebelumnya dipijak oleh mereka mengeluarkan air yang begitu banyak, sehingga air itu membentuk sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Toba, dan pulau yang ada di tengahnya adalah Pulau Samosir.